kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick card reading kali ini adalah salah satu donasi dari teman kita yang berinisial A, yang saat ini dia punya kondisi kebingungan untuk bagaimana memutuskan tentang kondisi pekerjaannya atau karirnya dia, yang saat ini dia sedang mencari pekerjaan yang tidak tetap dulu, atau mau mencari pekerjaan yang tetap ya. Jadi ini adalah donasi dari salah satu kawan kita, dan ini dijadikan pick card reading untuk membantu kawan-kawan yang lain yang juga mungkin saat ini sedang menunggu perubahan atau menanti membuat keputusannya dalam situasi ini. Nah, kita minta Spirit Guide, Higher Self, Holy Spirits untuk membantu kita dalam menentukan kira-kira keputusan untuk pekerjaan saat ini. Apakah ibaratnya apakah harus tetap pada keputusan yang sama, atau merubah, atau menunggu dari situasi dan kondisi saat ini berakhir ya. Jadi kita lihat saat ini seperti yang kawan-kawan tahu, kita sedang mengalami yang namanya pandemik, dan kemudian membutuhkan mungkin ada banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya kita. Tetapi terkadang kita ibaratnya tidak, karena kondisi dan situasi saat ini tidak menentu, jadi membuat kita juga bingung dalam membuat keputusan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini sedang mengalami kebingungan dalam membuat keputusan, apakah harus tetap stay dengan keputusan kamu, dan stay dengan kondisi kamu sekarang ini, ataukah bikin perubahan ya di situasi yang saat ini nggak menentu. Oke. Nah, saya nggak tahu nanti hasil readingannya seperti apa, tetapi readingan ini saya fokuskan, ibaratnya saya biarkan open, terbuka. Jadi pesan apapun yang datang itu saya yakin bisa membimbing atau memberi sedikit inspirasi untuk kawan-kawan dalam membuat keputusan. Oke. Nah, di depan ada 4 file yang boleh silahkan dipilih dari file pertama, file kedua, file ketiga, file keempat. Jadi ini untuk keputusan karirnya kamu, kondisi pekerjaan kamu, atau sekolahnya kamu ya, atau di bidang sekolah ya. Apakah tetap dalam keputusan yang sekarang, ataukah memang mengganti keputusan kamu? Kalau kawan-kawan misalnya menyukai channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share, dan subscribe. Readingan ini saya intensikan untuk timeless ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan next time membutuhkan bantuan atau guidance dalam membuat keputusan, boleh kembali lagi simak di video ini, atau kawan-kawan boleh cek di playlistnya saya. Di sana ada banyak tema-tema atau pertanyaan yang mungkin bisa membantu kawan-kawan dalam situasi atau kondisinya kamu untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin ya. Kalau misalnya kita tenang, otomatis kita lebih bisa jelas untuk jalan ke depannya bagaimana. Oke. Nah, di depan ada 4 file, boleh silakan dipilih dengan intuisinya kamu. Kalau misalnya saat ini kamu nggak ada spesifik pertanyaan, nggak apa-apa, cukup konsentrasikan aja. Mungkin ada pesan apa yang mesti kamu dengarkan saat ini ya. Silahkan, ada 4 file, dipilih dari file yang menurut kamu itu menarik perhatian kamu pertama kali ya. Jadi kalau misalnya di dalam hati ada kebingungan pilih file yang pertama atau kedua, atau yang kedua atau yang keempat, nggak apa-apa, disimak aja yang kedua, yang keempat, kedua-duanya, terus ambil situasi yang resonates untuk kamu ya. Mungkin dari kedua file tersebut ada pesan untuk kamu. Oke. Kita langsung aja mulai dari file yang pertama. Kita lihat ya untuk situasi dan kondisinya kamu. Let's see. Oke, di sini ada the moon ya. Jadi saya lihat saat ini kawan-kawan yang memilih file yang pertama, ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupannya kamu. Oke, jadi inisial A, mungkin ini adalah readingannya untuk kamu. Jadi awal rencananya kamu bagaimana itu ternyata tidak mungkin seperti yang kamu bilang ya. Kamu ada melamar pekerjaan sebagai PTT, tetapi ternyata untuk di daerah PTT itu tuh tidak diterima ya. Jadi ada perubahan yang awalnya kamu cukup yakin dengan keputusannya kamu bahwa punya apa ya, kamu saat ini ibaratnya kamu melamar pekerja PTT itu kamu kirain pasti diterima. Jadi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapannya kamu, tapi nggak usah khawatir ya.
alam semesta di dunia ini nggak terjadi segala sesuatu, tidak terjadi secara kebetulan. Alam semesta memberikan kamu kondisi saat ini karena ada mau membawa perubahan di dalam hidupnya kamu. Nah, kita gali lebih dalam lagi perubahannya yang mau diberikan kepada kamu oleh alam semesta itu apa. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih PL1 di sini mungkin juga sama dengan inisial A yang memberikan donasi di readingan ini, di pick card ini. Jadi mungkin saat ini alam semesta memberikan kamu begitu banyak perubahan energi di dalam kehidupan kamu. Jadi misalnya rencana kamu awalnya begini, kamu udah yakin akan seperti ini, ternyata kondisi dan situasinya nggak bisa. Jadi membuat kamu harus merubah keputusannya kamu. Oke, kita lihat untuk furthernya, untuk let's move forwardnya bagaimana ya tentang keputusannya kamu. Oke, kemudian kita tarik satu kartu untuk advice-nya ya, mungkin berikan petunjuk dari situasi kamu dan saat ini yang untuk situasi yang tidak menentu. Oke, saya bacain aja tiga-tiganya karena ini mungkin general reading dicampur dengan personal reading ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ada ingin mendonasi di channel saya, ya akan diberikan kesempatan untuk bikin tema pick card reading, jadi bisa menjawab personal reading kamu, sembari juga bisa bantu teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama dengan kamu. Tetapi karena ini adalah general reading ya, jadi mungkin ada sedikit situasinya nggak terlalu 100% dengan personal reading yang kamu gitu ya, tapi ambil aja pesan yang bermanfaat untuk kamu ya. Atau misalnya kamu ditunjuk untuk memilih kartu yang lain, juga mungkin ada pesan yang perlu kamu dengarkan di sana. Oke, di sini terlihatnya ya saat ini kondisinya kamu memang sedang dalam situasi yang sangat tidak menentu ya. Di sini kita ada kartu justice, kita ada dua kucing. Kucingnya yang kucing hitam satu sama kucing putih satu. Jadi saat ini kamu dalam situasi yang harus memilih A sama atau B option pilihannya. Tapi dari kartunya ini energinya meminta kamu saat ini untuk enggak memilih apa-apa dulu, untuk tidak melihat pilihannya harus yang kamu mungkin ada diberikan ide mungkin untuk berpindah tempat dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan cari PTT-nya kamu, pekerjaan yang tidak tetapnya kamu. Tetapi untuk situasi kamu yang saat ini ya, masih banyak perubahan yang harus terjadi di lingkungan sekitar kamu. Jadi kamu diminta untuk tidak membuat keputusan apa-apa dulu ya, keputusan yang besar misalnya seperti kamu bilang mau pindah tempat lah, pindah lokasi atau pindah daerah ya. Untuk saat ini sangat tidak dianjurkan untuk kamu berpindah. Jadi mungkin seperti yang karena A sempat berkonsultasi dengan saya dan mungkin ada bilang mungkin menunggu situasi ini untuk lewat dulu. Nah, dari sini saya melihat bahwa untuk situasi sekarang ini kamu diminta untuk menunggu situasi ini untuk lewat dulu, menunggu situasi ini untuk, karena di sini kita ada berbicara tentang materi ya. Jadi kalau misalnya saat ini kamu membuat keputusan sekarang ya, misalnya untuk apakah berpindah lokasi, berpindah tempat ya, otomatis ini berpengaruh sekali pada kondisi materinya kamu. Jadi misalnya saat ini dengan kondisi yang tidak menentunya kita saat ini, mestinya kita punya sedikit pegangan ya. Walaupun kita yakin percaya bahwa alam semesta pasti memberikan keberkahan sama kita, pasti kita kasih kita apa ya, kayak ibaratnya makan ya, ibaratnya kasih kita rezeki, pasti kasih ke kita. Tetapi untuk saat sekarang otomatis kita tetap perlu mengambil keputusan secara logika gitu loh. Jadi kondisi keuangan yang ada di tangan saat ini lebih bijak lagi kalau kita pakainya, maksudnya untuk berjaga-jaga gitu loh, untuk berjaga-jaga dengan kondisi dan situasi saat ini ya. Jadi ibaratnya jangan kalau misalnya kamu pindah lokasi, pindah tempat, ada kemungkinan mestinya uang materinya kamu yang bisa tersimpan di tangan kamu untuk berjaga-jaga di situasi ini malah terpakai atau terhabiskan seperti itu ya. Nah, kita berbicara tentang perubahan hidup ya di sini, the life changing ya, atau experience ya. Kamu akan mengalami perubahan yang cukup besar dalam hidupnya kamu ya, tetapi otomatis karena situasi sekarang, keseluruhan energi di dunia kita, alam semesta kita saat ini sedang big shifting, sedang transformasi yang cukup besar, energinya sedang berputar cukup cepat. Walaupun terlihatnya enggak menentu ya, karena kita sebagai manusia kita punya perasaan pingin segala sesuatunya ada kepastian, kapan gitu kepastiannya. Tetapi alam semesta bekerja sesuatu tuh secara misteri,
satu energi mempengaruhi energi yang lain, satu energi mempengaruhi energi lain. Nah, kalau ditanya ini kapan akan berakhir, ini harus dikembalikan kepada manusianya sendiri, bersedia gak untuk mengisolasi diri sendiri. Kenapa? Karena dari kondisi pandemik sekarang, kita bicara tentang yang pandemik ini yang bikin kamu bingung harus memilih antara keputusan A atau keputusan B. Dari kondisi pandemik ini, kalau manusianya sendiri, karena kita tahu ya manusia nyebarin ke manusia, kalau manusianya sendiri tidak bersedia untuk mengisolasi diri, untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus ini akan terus berlangsung. Jadi nggak akan ada stop, nggak ada hentinya. Tetapi kalau kita sendiri bertindak untuk menstopkan atau setidak-tidaknya memperlambat penyebaran virus ini, mungkin dengan cara kita pakai masker, terus kemudian kita rajin cuci tangan, terus kemudian kita menjauhi social distance supaya nggak virusnya ini menyebar. Karena virus ini kalau misalnya dia tidak ada induknya, itu dia akan mati sendiri. Udah gitu kalau misalnya di masker kita, dia bisa bertahan sampai 7 hari. Ya, dalam waktu 7 hari virus itu akan mati sendiri karena nggak ada induk tempat dia, nggak ada protein, sel protein untuk bikin dia berkembang. Nah, situasi ini memang seperti yang tadi dibilang, situasi ini memang sangat-sangat tidak menentu. Ya, kalau misalnya kawan-kawan menonton video ini setelah pandemik atau situasi ini sudah lewat ya, mungkin kamu juga mengalami suatu energi perubahan yang bikin kamu ngerasa nggak menentu. Walaupun kita ngerasanya seperti tidak menentu, tapi semua ininya itu ibaratnya perubahan yang terjadi di dalam energinya kita ini berkoneksi satu sama lain, terkoneksi satu sama lain ya, seperti itu. Dan yaitu dia, alam semesta bekerja dengan misteri, tetapi ada suatu perubahan yang besar dalam kehidupannya kamu yang datang, dan itu akan pasti datang dan akan memberikan kamu suatu energi yang membawa kamu pada perubahan atau perbaikan ekonominya kamu. Di sini ada Father of Pentacles yang membuat saya merasa bahwa perubahan ini ada hubungannya dengan kondisi dan materinya kamu. Cuman untuk saat ini, detik ini, pada saat kamu menonton video ini, kamu diminta untuk jangan dulu membuat keputusan apa-apa. Oke, nah kemudian di sini dikasih tahu bahwa kamu saat ini diminta lebih mengkonsentrasikan pada ketenangan jiwanya kamu dulu, karena apabila kamu nggak tenang, apabila kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan, justru kita membuat keputusan dalam ketakutan. Ya, jadi efeknya kita bikin keputusan itu atas dasar takut. Kalau kita bikin sesuatu keputusan atas dasar takut, itu pada dasarnya itu bertentangan dengan suara atau nurani kita. Karena kalau misalnya kita membuat keputusan mengikuti intuisi kita, bawaannya pasti tenang, terus kemudian yakin. Ya, tenangnya itu benar-benar tenang, bukan kita pura-pura tenang atau pura-pura menenangkan dirinya kita, tetapi keputusan yang kita ambil dengan menggunakan intuisi atau mengikuti intuisi kita biasanya memberikan perasaan yang damai, perasaan yang tenang, perasaan yang nggak ada rasa khawatir atau ketakutan. Itu dia ya, jadi suatu hati nurani kita sudah kasih tahu kita. Nah, kemudian di sini dalam situasi saat ini ya, kamu diminta untuk lebih koneksi lagi dengan intuisinya kamu ya, jadi menunggu situasi ini untuk lewat, terus kemudian baru setelah itu ngambil keputusan untuk bagaimana step forwardnya untuk kedepannya itu seperti apa ya. Tapi pasti ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya kamu yang ada hubungannya dengan kondisi materi. Oke, nah ini untuk kawan kita yang memilih yang mendonasi ini, pick card-nya untuk A, readingannya untuk kamu, tetapi keputusan tetap diberikan di tangan kamu masing-masing. Nah, kalau misalnya kawan-kawan yang lain, saya harap bisa resonate atau sedikit memberikan petunjuk untuk kamu dalam situasi ini. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita masuk untuk teman-teman yang memilih file yang kedua ya. Kita lihat untuk situasi dan kondisinya kamu saat ini. Oke, di sini terlihat kamu ada suatu perubahan atau mungkin perubahan yang terjadi dalam diri kamu itu merupakan sesuatu hal yang baik ya. Saya lihat di sini ada gelas ya, terus ada perayaan, ada fun enjoyment. Jadi mungkin perubahan yang terjadi dalam hidup kamu saat ini yang kamu hadapin itu menuju pada kebahagiaan kamu. Misalnya mungkin ada pertunangan, ada pernikahan, terus kemudian mungkin ada kelahiran baby baru ya, segala sesuatu yang happy, atau kamu mungkin pindah pekerjaan, pindah jabatan, terus kemudian naik jabatan, terus kemudian kamu ada ganti lokasi yang memberikan suatu energi baru, atau mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan selama ini sehingga kamu merayakan sesuatu. Jadi perubahan yang terjadi saat ini dalam dirinya kamu itu perubahan dalam situasi ini. Nah, kemudian kita lihat ya,
Walaupun kamu saat ini terlihatnya kayak sedang mengalami perubahan untuk ke arah yang lebih excited, tapi mungkin kamu merasakan sedikit ketakutan. Kamu ngerasa mungkin hal ini nggak abadi lah, atau mungkin perubahan ini hanya sesaat ya. Kita lihat mungkin ada sesuatu hal yang kamu perlu tahu dari alam bawah sadarnya kamu mengenai perubahan yang terjadi dalam hidup kamu ini ya. Oke, di sini terlihatnya ada ketakutan di dalam dirinya kamu. Saya lihat di sini ada Ace of Cups, jadi ini mungkin ada perasaan dengan feelingnya kamu ya. Jadi kamu bisa aja masuk dalam perubahan yang maksudnya wedding ya, pernikahan. Tetapi mungkin kamu ragu, kamu takut, kamu ngerasa bahwa ini nggak abadi. Kebahagiaan yang kamu dapatkan sekarang ini kayaknya nggak abadi. Kamu ngerasa kamu ngerasa segala sesuatu yang terjadi dia bisa berubah kapan saja, setiap saat, setiap waktu gitu. Kamu ngerasa strukturnya nggak tepat, dan ini yang membuat kamu bingung untuk memutuskan apakah iya kamu mau masuk ke dalam situasi ini atau tidak. Ada beberapa dari kawan-kawan yang memiliki kartu ini, mungkin kamu situasinya mungkin saat ini sedang hamil ya, sedang mempunyai baby, dan kamu bingung nih apakah karena kan biasa orang bilang baby itu membawa keberuntungan, tetapi kamu saat ini kondisi dan situasi kamu mungkin membuat kamu merasa bahwa belum saatnya atau bukan waktu yang tepat untuk born this baby, melahirkan baby ini. Nah, ini yang membuat kamu sedikit bingung dalam situasi ini, dan kamu ada rasa ketakutan di sini yang membuat kamu kayaknya nggak bisa enjoy, menikmati perubahan yang mestinya harusnya baik di situasi ini. Nah, kalau misalnya ada beberapa kawan-kawan yang misalnya bukan melahirkan baby, mungkin kamu masuk dalam pertunangan atau pernikahan ya, mungkin kamu ngerasa nggak yakin dengan orang ini, atau mungkin pada saat kamu sudah memutuskan untuk pernikahan, kamu baru menyadari ternyata suara hati kamu mengatakan bahwa ternyata kayaknya pernikahan ini justru ibaratnya kamu mendapat seperti intuisi atau mendapatkan suatu feeling dengan mengatakan bahwa pernikahannya kamu ini akan memberikan suatu perubahan yang ibaratnya nggak sesuai dengan keinginannya kamu gitu. Kamu ngerasa kayaknya segala sesuatu bisa runtuh kapan saja gitu, nggak, strukturnya nggak kuat gitu ya. Jadi kamu takut dengan situasi dan perubahan ini. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk sarannya kamu itu apa, kita lihat, let's see. Oke, sarannya kamu dalam situasi ini apa? Oke, kamu yang pertama diminta untuk jujur dengan perasaannya kamu sendiri. Kita dapat 2 kartu warna hijau. Hijau, kalau kawan-kawan mengetahui tentang cakra, itu cakra heart ya, heart cakra hatinya kita. Cakra hati kita berbicara tentang feeling, emosinya kita. Walaupun saat ini terlihat bahwa kamu itu seperti menuju perubahan pada suatu hal yang menggembirakan, ada celebration, ada perayaan, tapi kadang ya ada beberapa dari kita merasakan perubahan perayaan tersebut atau mungkin kebahagiaan tersebut, tapi di dalam hati kita nggak merasakan kebahagiaan itu. Nah, mungkin saat ini kamu dalam situasi ini. Nah, disarankan untuk kamu itu lebih mendengarkan lagi emosinya kamu, perasaannya kamu. Apabila kamu saat ini mungkin sedang mengalami yang namanya mungkin mau masuk ke dalam jenjang pernikahan, tetapi kamu nggak yakin dengan pernikahan ini, kamu ngerasa bahwa pernikahan ini justru malahan memberikan kamu suatu mungkin tekanan lah, atau kamu ada feeling bahwa pernikahan ini akan kasih kamu suatu beban lah atau apa. It's time for you, sudah saatnya kamu untuk mendengarkan suara hatinya kamu, ikutin suara hatinya kamu. Mungkin kamu bilang bahwa undangannya udah dicetak, atau mungkin biayanya sudah dikeluarkan lah, atau segala macam. Mungkin nggak bisa bilang kamu mau berhenti atau nggak menikah, bisa setiap saat kita bilang nggak menikah. Tapi daripada kamu membuang waktunya kamu yang ibaratnya ada suatu pengorbanan di sini yang harus kamu lakukan, ada baiknya kamu bicara baik-baik dengan pasangannya kamu. Apakah ngundurin dulu pestanya lah, atau mungkin bicara baik-baik dulu antara keluarga ya, atau mungkin kamu ungkapkan perasaan ketakutan kamu dikarenakan apa. Terkadang perasaan ketakutannya kamu itu juga dikarenakan disebabkan oleh traumanya kamu di masa lalu yang membuat kamu merasa takut untuk maju lagi, atau takut merasakan gagal lagi dalam hubungan percintaannya kamu. Atau mungkin pada saat ini kamu sedang hamil ya, yang tadi saya dapatkan. Kamu harus lihat, rasakan emosi perasaannya kamu tuh gimana ya. Tetapi kalau untuk yang kondisi hamil, kita ambil secara logika aja ya. Kalau misalnya saat ini kamu merasa
bukan waktu yang tepat untuk melahirkan, terus kemudian kamu ngerasa bahwa apa ya, ibaratnya kayaknya kehamilan ini bukan sesuatu hal, ibaratnya mungkin nggak semua, kita harus realistis juga ya, terkadang nggak semua kehamilan itu diharapkan oleh pasangan gitu ya. Kalau misalnya saat ini kamu berada dalam situasi seperti ini, kamu harus lebih mendengarkan emosinya kamu, lebih harus mendengarkan lagi perasaannya kamu. Kamu harus ungkapkan perasaannya kamu kepada pasangannya kamu, atau mungkin bicarakan hal ini dengan orang lain. Bicarakan kekhawatirannya kamu, ketakutannya kamu, karena nggak tahu sumber ketakutannya kamu dikarenakan apa kamunya belum siap, ataukah materinya yang belum siap, ataukah perasaannya kamu yang belum siap. Nah, kalau untuk yang mungkin hamil ya, situasinya kalau memang resonates dengan kamu, ada beberapa mungkin kekhawatiran kamu disebabkan oleh kondisi pandemik yang sekarang ini. Pada saat nanti babynya keluar, nanti gimana virusnya atau gimana segala macam ya, seperti ini. Boleh kamu bicarakan baik-baik dengan pasangan kamu. Nah, kamu di sini dapat answer prayers ya. Jadi apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu doakan itu akan diberikan kepada kamu. Jadi misalnya contoh, kamu punya baby baru ya, mau melahirkan, atau kamu baru kehamilan ya, baru hamil di dalam perut, kamu ada kekhawatiran apakah ini akan berubah menjadi sesuatu hal yang buruk atau tidak. Terus kamu berdoa atau berharap supaya situasinya cepat berlalu, supaya cepat berubah kondisinya. Nah, di sini disarankan sama malaikat pelindung, kamu setelah mengeluarkan emosinya, karena kalau misalnya kamu lagi hamil, kamu menyimpan emosi yang cukup berat, itu nggak cukup baik ya untuk babynya kamu. Jadi setelah kamu keluarkan emosinya, kamu mungkin ngomong baik-baik sama pasangan kamu tentang ketakutannya kamu, kekhawatirannya kamu. Terus kamu nggak usah khawatir bahwa permohonan kamu sudah didengar oleh alam semesta. Terus kemudian kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, di sini ada, nggak usah merasa, oh lihat ya, di sini ada it's time of important life passage such as weddings, birthday, graduations, or anniversaries ya. Jadi kamu diminta untuk apa ya, merasakan perasaannya itu gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kamu punya rasa ketakutan setelah kamu ungkapkan, terus kamu just go with the flow. Kamu harus yakin bahwa doanya kamu sudah didengarkan oleh Tuhan, oleh alam semesta, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi total dari keseluruhan tebaran kartu ini mungkin maksudnya mau kasih tahu kamu bahwa ini semua hanyalah kekhawatiran kamu sendiri gitu loh. Jadi kamunya mungkin alam bawah sadarnya itu takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Kalau misalnya kondisinya kamu saat ini, karena di sini ada kartu let yourself feel, atau all your emotions ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kawan-kawan, misalnya kamu masuk ke dalam jenjang pernikahan, tetapi kamu nggak yakin dengan perasaannya kamu takut ada kayak ada intuisi yang mengatakan kepada kamu bahwa mungkin nggak baik kalau kamu masuk dalam jenjang pernikahan sekarang atau gimana. Yang pertama, kamu bicarakan dulu baik-baik sama pasangan kamu tentang perasaan ini, tentang rasa ketakutannya kamu. Terus kemudian saya sarankan kawan-kawan menulis jurnal, di buku jurnal, tuliskan perasaannya kamu. Karena kita di sini ada dua kartu warnanya hijau. Nah, hijau itu kembali lagi berhubungan dengan perasaannya kamu, emosinya kamu. Saat ini kamu dalam situasi kebingungan, jadi kamu nggak bisa melihat dengan jelas sebenarnya kamu itu takut karena benar-benar memang intuisi yang kasih tahu kamu jangan drop into this situations, atau memang hanya ketakutan alam bawah sadar kamu karena trauma-trauma yang terjadi di masa lalunya kamu. Jadi ada baiknya kamu tulis jurnal, tulis perasaannya kamu, ketakutannya kamu. Setelah itu kamu teliti dengan logika, apakah benar ini adalah intuisi kamu, ataukah benar ini hanyalah rasa ketakutan kamu. Gimana cara membedakannya? Saya share pengalamannya saya. Pada saat saya sedang merasakan kebingungan, saya menuliskan perasaan saya. Apabila yang kita tuliskan lebih banyak positifnya, berarti itu hanya rasa ketakutannya kita dari alam bawah sadar. Misalnya contoh dari situasi ini, menikah dengan orang ini, pada saat kita menuliskan perasaan kita ternyata lebih banyak positifnya gitu. Misalnya kamu ngerasa bisa masuk ke jenjang pernikahan ini merupakan suatu hal yang membahagiakan, terus kemudian ditemani dengan pasangan kamu, sebenarnya sesuatu hal yang
ibaratnya kamu nyaman bersama dengan dia dan segala macam dan segala macam. Kalau lebih banyak positifnya dibanding negatifnya, berarti ini adalah alam bawah sadar kamu yang terjadi karena trauma di masa lalu. Tetapi kalau misalnya pada saat kamu menulis, kamu teliti lagi, banyak kan negatifnya, mungkin adalah intuisinya kamu mengatakan bahwa these situations akan membuat kamu mungkin tenggelam dalam roda yang ibaratnya ada sesuatu hal yang rumit yang akan terjadi di sini gitu. Mungkin ini membuat kamu harus lebih bercareful lagi atau mungkin lebih cerdas lagi dalam menyikapi situasinya kamu. Ya walaupun di sini terlihatnya adalah celebrations atau sesuatu hal yang kamu rayakan gitu, sesuatu yang terlihat baik ya. Oke, segitu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pile yang ketiga. Kita lihat di sini the key ya, successful outcome to your problems. Oke, saat ini saya lihat kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga ini, mungkin kamu saat ini sedang mengalami kebingungan dalam membuat keputusan ya. Kamu nggak yakin keputusan yang kamu tuh benar atau enggak. Tapi hampir 70% dalam intuisi kamu mengatakan this is the right decision. Ini adalah keputusan yang sangat tepat untuk kamu. Emang sudah saatnya kamu mengikuti ide-ide yang ada di dalam pemikiran kamu atau dalam perasaannya kamu. Cuman kamu ini masih ragu, masih takut gitu loh. Jadi kita lihat ya, apakah ada hal yang perlu kamu ketahui dari situasi ini. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pile ketiga, mungkin ada hal yang perlu diketahui ya. Oke. Ya, sebenarnya situasinya kamu sebenarnya sudah cukup stabil ya. Cuman karena kamu mungkin mendapatkan ibaratnya gangguan-gangguan omongan dari kanan kiri. Misalnya kamu contoh ya. Misalnya kamu ada melakukan suatu bisnis di saat ini ya yang bikin perubahan di dalam kehidupan kamu. Misalnya contoh pekerjaan aja ya. Kamu melakukan suatu kayak entrepreneur atau memulai usahanya kamu, tapi dari situasi saat ini ya, ibaratnya lagi virus pandemik ini, mungkin teman-teman kanan kiri mengatakan bukan sesuatu hal yang baik untuk saat ini kamu melakukan perubahan, berhenti pekerjaan lah atau gimana. Nah, ini omongan yang dari luar ini yang membuat kamu sepertinya kayak ketakutan dalam mengambil keputusan ini. Tetapi saya lihat bahwa segala sesuatunya sudah kamu pertimbangkan dengan baik. Di sini ada Four of Wands ya. Four of Wands biasanya ada 4 tongkat ya. Jadi kita ibaratkan seperti meja, kaki meja ada 4 ya, stabil. Dan ini mau kasih tahu kamu bahwa segala keputusan yang kamu buat ini ibaratnya kamu sudah pikirin baik buruknya, dan bahkan terlihat kalau kamu udah siap mengambil resikonya. Cuman karena energinya kamu ragu-ragu karena didapetin omongan dari kanan kiri, ini yang membuat kamu sedikit ragu, makanya kartunya energinya reverse ya. Nah, kita minta coba kartu saran dari malaikat pelindung, your angels ya, dari angelsnya kamu, dari higher selfnya kamu. Kita lihat untuk situasi kamu yang memilih pile yang ketiga saat ini, yang sedang ragu-ragu dalam situasi ini. Oke, apakah ada kartu sarannya? Let's see if there's any. Oke, di sini terlihat ada increased support ya. Your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to abundance of help and opportunities. Oke, di sini terlihat bahwa keterbukaannya kamu dalam menerima bantuan dari, atau mungkin jadi gini, kamu dari keputusannya kamu, dari keyakinannya kamu bahwa keputusannya saat ini kamu buat sudah tepat, itu sebenarnya kamu diberikan support dan bantuan dari mungkin ancestors-nya kamu, atau mungkin dari malaikat pelindungnya kamu, mendorong kamu, mempush kamu, kasih tahu kamu bahwa do this and do this, seperti itu. Nah, keterbukaannya kamu dalam menerima pesan atau menerima saran-saran atau menerima ide-ide yang kamu dapatkan dan kamu menjalaninya tersebut, itu merupakan suatu bantuan dari from the unknown ya, jadi dari sesuatu hal yang enggak terlihat, ibaratnya seperti itu.
mungkin kalau misalnya sebenarnya saya nggak percaya yang namanya kebetulan ya, tetapi dari situasinya kamu ini mungkin terlihatnya akan banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi dalam kehidupannya kamu itu terkadang merupakan bantuan dari sumber, dari from the unknown ya, dari sesuatu hal yang kita nggak ketahui, totonya ada aja bantuan, ada aja orang yang nolong, ada aja orang yang begini ya. Jadi intinya dari readingan ini bahwa kamu diminta untuk jangan ragu dengan suara hatinya kamu jangan ragukan intuisinya kamu, karena ini yang akan membawa kamu pada kesuksesannya kamu. The key is in you, kuncinya ada di dalam dirinya kamu sendiri. Jadi kamu punya apapun yang kamu lakukan, andai kata, ini kita bilang andai kata, karena saya lihat kamu sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ya, baik buruknya. Andai kata yang segala sesuatu buruk terjadi, kamu punya kunci untuk bisa menghadapi permasalahan tersebut. Jadi gini, di sini terlihat successful outcomes to your problems. Jadi total keseluruhan tebaran kartu ini meminta kamu tuh untuk tetap move forward, untuk tetap maju walaupun kamu punya ketakutan tersebut. Andai kata kamu benar-benar ketemu kesulitan, kuncinya ada di kamu. Kamu bisa melewatin permasalahan ini dengan membuka dirinya kamu lagi untuk bantuan dari from the unknown ya. Pokoknya ada aja bantuan yang diberikan kepada kamu, dan ini membawa kamu pada keberkahan, kelimpahan, dan kehidupan yang memang selama ini kamu inginkan ya. Jadi step by step ya, seperti itu. Jadi mungkin keraguannya kamu ini disebabkan oleh omongan-omongan dari orang luar ya, the other side ya, sama seperti si burung berkicau ini ya. Mungkin cukup menyenangkan kita dengar burung berkicau ya, tapi terkadang burung berkicau terlalu, pada saat kita membutuhkan ketenangan dalam membuat sebuah keputusan, terkadang juga cukup ribut ya, cicit cuit gitu ya. Ya, jadi ini yang membuat saya merasa bahwa kawan-kawan yang memilih pile ketiga ini, kamu diminta untuk gak usah takut dan jangan khawatir. Akan ada bantuan yang gak terlihat, yang tidak terlihat kepada kamu. Kalaupun rencananya kamu gak berjalan sesuai dengan keinginannya kamu masih bisa memutuskan atau kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu, karena kamu punya kuncinya dalam menghadapi permasalahan kamu. Oke, jadi gak usah bingung lagi dalam situasinya kamu. Itu aja readingannya untuk file yang ketiga. Terima kasih sudah simak. Kita lanjut untuk readingan yang keempat. Kita lihat situasinya kamu. Oke, di sini ada good news. Oke, untuk kawan-kawan saya lihat untuk yang memilih file yang keempat, situasinya perubahan yang terjadi dalam hidupnya kamu, ibaratnya kamu kayak mendapatkan suatu ide atau kesempatan-kesempatan baru dari situasi yang sekarang tidak menentu ini ya. Jadi kamu mendapatkan kayak mendengar new opportunities ya, ada berita baru, terus kemudian berita yang cukup baik, terus kemudian ada dengar-dengar gosip, kesempatan-kesempatan baru terbuka untuk kamu, seperti itu. Oke, kita lihat ya untuk situasinya kamu yang saat ini mungkin lagi bingung atau takut dalam menghadapi situasi ini. Kita lihat. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat, kita lihat ya. Untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat, apakah ada kartu saran? What's this advice for those who choose number 4? Oke, let's see ya. Di sini kita lihat ya. Oke, setelah tebaran kartunya keluar semua, baru mendapatkan klarifikasi ya. Di sini ada good news ya. Jadi mungkin kawan-kawan saat ini kamu sedang mengalami namanya spiritual awakening ya. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu ada menemukan seperti hal-hal baru yang belum pernah kamu hadapin selama ini. Misalnya contoh ya, kamu dalam perjalanannya kamu atau dalam aktivitas sehari-harinya kamu tiba-tiba kamu melihat angka kembar
ya, angka misalnya 111, 1111, ya 222, terus kemudian 444 ya. Atau kamu misalnya menemukan koin di dalam perjalanannya kamu, atau kamu misalnya menemukan feather ya, apa ya, bulu burung kah, atau bulu ayam kah, atau bulu, pokoknya the feather ya, yang menunjukkan kehadirannya untuk memberikan tanda kepada kamu, dan kamu ngerasa kayaknya sesuatu ini apa ya, ibaratnya kayaknya iya, apa ya bahasa Indonesia, sebentar ya, saya ingat-ingat dulu, kayak magical, sesuatu yang magical yang terjadi dalam dirinya kamu, dan kamu ada kayak rasa ragu, kayak ada rasa ketakutan, tapi kamu ngerasa bahwa this is a sign untuk kamu mendapatkan tanda tersebut. Atau kamu misalnya menemukan kupu-kupu, atau kamu menemuin banyak ya, sebenarnya banyak tanda cara untuk mengenali signal-signal dari alam semesta selama kita mau bersedia membuka diri kita dan kemudian menerima pesan tersebut. Karena kalau misalnya kita nggak membuka diri kita masih stuck atau masih terpaku pada peraturan-peraturan yang ada dengan mengatakan, kalau kamu nemuin ini, kata primbon orang dulu begini, akhirnya kita jadi takut, kita nggak mau membuka dirinya kita, nggak mau mengikuti suara hatinya kita. Atau misalnya kamu dapet tandanya begini, ini mah hanya kebetulan aja, gini. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda yang diberikan dari alam semesta kepada kita melalui misalnya burung-burung, terus kemudian dari iklan, dari suara radio ya. Selama kita memperhatikan, kita pasti bisa menerima pesan-pesan atau menerima tanda-tanda dari alam semesta ya. Jadi di sini saya lihat kamu, kawan-kawan yang memiliki pal keempat, kayaknya kamu mengalami yang namanya spiritual awakening. Terus kemudian kamu agak sedikit ragu dengan situasi ini, apakah benar kamu mengalami spiritual awakening atau enggak ya. Di sini terlihat kayak ada rasa ketakutan di dalam dirinya kamu ya, rasa ragu-ragu. Terus kemudian kamu masih stuck di dalam pemahamannya kamu selama ini ya. Tapi kamu di sini dapat Ace of Swords ya, jadi ada satu persatu, perlahan demi perlahan, satu langkah demi selangkah, kamu akan dibukakan kepada pintu kejelasan akan situasi yang kamu alami saat ini, dan ini bukan sebuah kebetulan. Apa ya? Let's see. Saya iniin pesannya dulu ya, karena tadi sempat disampaikannya terlalu cepat, saya nggak bisa ngikutin. Please show me again, spirit guide. Izinkan saya untuk minum dulu ya guys, sambil untuk channeling dulu pesannya. Seperti kayak kehilangan koneksi ya. Let's see. Kita buat koneksi lagi yang ini ya, seperti terputus koneksinya, something. Speak hearts of Holy Spirits and Sisters, please get this reading. Oke, baik, kembali lagi ya kawan-kawannya. Oke, situasinya kamu saat ini yang mungkin membuat kamu bingung, karena kamu saat ini sedang dipatahkan. Banyak pandangan-pandangannya kamu selama ini yang mungkin lebih banyak pakai logika itu lagi dipatah-patahin, lagi di review ulang, sama seperti kayak pohon atau daun ranting dibersih-bersihin dulu daunnya untuk melihat lebih jelas lagi. Sebenarnya sama kayak pohon bonsai ya. Jadi kalau misalnya kita mau membentuk sesuatu di pohon bonsai, kita mesti potong-potong rantingnya untuk membentuk sesuatu bentuk gitu misalnya. Terus kemudian mungkin akarnya harus dilingkarkan ya. Terus kemudian pokoknya intinya pemahaman kamu yang selama ini ada di dirinya kamu, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam dirinya kamu itu sedang satu persatu dipatahin. Mungkin dulu kamu lebih menyukai bidang-bidang, misalnya contoh kamu menyukai sesuatu hal tentang game misalnya contoh. Tetapi pada saat kamu mengalami spiritual awakening, banyak tanda diberikan kepada kamu, misalnya dari feather, kata-kata angka-angka
angels number ini yang membuat kamu akhirnya nggak menyukai hal-hal tersebut ya, udah mulai nggak menarik lagi, hal tersebut udah nggak menarik perhatiannya kamu. And this is not a coincidence. Terkadang alam semesta ngasih tahu kita tuh dengan intuisi kita ya seperti itu, memberikan kita, kadang kita malas, kita nggak mau memperhatikan intuisinya kita, tetapi alam semesta punya hal yang lebih ajaib lagi dengan memberikan hal yang menarik perhatian kita itu apa ya. Jadi misalnya kamu awalnya tertarik dengan buku-buku yang lebih bersifat misalnya contohnya apa ya, mungkin komik ya, kamu lebih suka komik pada saat kamu baca buku. Tapi belakangan ini karena kamu mengalami spiritual awakening, mungkin kamu mempelajari sesuatu hal yang lebih lain daripada yang lain. Tiba-tiba kamu tertarik dengan yang namanya astrologi, kamu mempelajari yang namanya energi, kamu lebih tertarik dengan yang mempelajari namanya kartu tarot, kamu tertarik dengan sesuatu hal yang seperti kayak membuka cakra, kamu tertarik dengan hal-hal atau bidang-bidang lain, misalnya contoh lebih kreatif lagi. Nah, ini saat ini kamu sedang mengalami situasi ini dan yang membuat kamu mungkin saat ini bingung, benar gak sih tanda ini untuk kamu, benar gak sih bahwa ini bukan hanya kebetulan aja, benar gak sih but this is the sign is for you ya. Jadi gak usah diragukan lagi, kamu satu persatu, perlahan demi perlahan kamu akan mulai dibukakan pintu untuk kejelasannya. Swords ditandakan dan clarity, kejelasan, dan kemudian di sini ada gambar infinity ya, ada infinity. Jadi aliran energi ini akan terus diberikan kepada kamu karena memang sudah saatnya kamu untuk harus bangun to do something, untuk melakukan sesuatu ya. Jadi memang tugasnya kita untuk kawan-kawan ya di dunia ini, kita hadir di dalam dunia ini sebagai, kita adalah spirit ya, kita turun ke dunia ini untuk merasakan perjalanan atau mungkin merasakan kehidupan sebagai seorang manusia. Kita belajar di sini, jadi ibaratnya kayak dunia sekolahnya, dunia roh ya. Kalau kita mungkin dunia sekolahnya kita mungkin SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, di dunia pelajarannya roh ini kita lagi belajar ya, ibaratnya kita masuk ke dalam dunia ini, belajar tingkat step, level demi level. Nah, saat ini kamu sedang masuk yang namanya pembelajaran dan kemudian udah mau tamat gitu, udah mau lulus gitu ya. Jadi mau dikasih tahu bahwa tugas kamu ini dari perjalanan kehidupan kamu yang terjadi saat ini, kamu belajar ini, belajar ini, belajar ini, dan sekarang kamu mau tamat, lagi dirangkum lagi ujian sosialnya untuk lulus, untuk menjalankan tugas kamu di masyarakat itu apa ya. Jadi kamu sedang mengalami situasi ini, makanya kamu dibangunkan dan dirangkum dari seluruh perjalanan kehidupannya kamu yang terjadi, pengalamannya kamu lah, lukanya kamu lah, hal apapun semuanya yang ditunjukkan kepada kamu, dan kamu gak usah raguin lagi, gak usah bingung. Situasinya memang seperti ini untuk kasih tahu ke kamu, you are awakened, kamu dibangunin nih, lagi dibangunin untuk menjalani tugasnya kamu, seperti itu. Dan kamu gak usah nggak usah menolak dengan hal ini ya, karena kamu diminta untuk membuang kebiasaan-kebiasaan kamu yang lama, hal-hal yang mungkin selama ini menutup third eye cakranya kamu, mata ketiganya kamu ini akan pelan-pelan dibukakan kepada kamu. Oke. Dan kemudian sembari menjawab sedikit, mungkin paling banyak sekali yang mendm saya bertanya setelah spiritual awakening lalu gimana gitu ya. Sebenarnya setelah spiritual awakening ya, kamu akan mulai satu persatu ditunjukkan jalannya kamu, stepnya kamu sesuai dengan tujuan hidup kamu di dunia ini itu apa. Ada beberapa tujuan hidup di dunia ini, nggak seluruh yang berhubungan dengan yang gaib-gaib ya, enggak ya. Misalnya contoh, di dunia ini, kawan-kawan, kita hadir ke dunia ini punya tujuan untuk melayani orang lain. Kita punya tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi untuk orang lain, untuk kehidupan makhluk hidup yang lain ya. Misalnya, kalau misalnya kamu ditunjukkan tertarik untuk kepada binatang-binatang ya, pada hewan, kamu menjadi aktivis dalam melindungi hewan ya. Ini adalah tujuan hidupnya kamu. Kamu mungkin menciptakan suatu tempat ya, misalnya contoh kayak perawatan atau rumah sakit untuk hewan dan binatang ya. Jadi nggak mesti sesuatu hal yang berhubungan dengan yang gaib-gaib. Atau kalau misalnya kamu ditunjukkan ya, misalnya kamu mempelajari yang namanya jadi medium ya, menjadi kontak antara manusia dengan dunia roh ya. Nah, kamu diminta untuk melayani orang lain, misalnya ada keluarga yang mungkin contoh ya nih kawan-kawan ya, misalnya kamu ada orang yang mungkin rumahnya di haunted ya, atau dihantui atau
ganggu, yang membuat mereka hidupnya nggak tenang, bikin mereka stres. Nah, karena kamu punya kemampuan seperti ini, dibukakan kemampuan seperti ini kepada kamu, tugasnya kamu untuk do this jobs, ya, kamu akan ditunjukkan satu persatu. Don't worry, nggak usah takut, nggak usah khawatir, kamu akan ditunjukkan satu persatu oleh alam semesta tugasnya kamu itu apa, dan kamu tuh tujuannya untuk membantu mereka, ya, bantu mereka, terus kemudian mungkin ngasih tunjuk bahwa bagaimana cara untuk membuat rumahnya mereka jadi aman lagi, seperti itu, ya. Jadi setelah spiritual awakening, ya, and then what, lalu apa, ya kamu tunggu gitu, kamu tunggu dari alam semesta tanda kepada kamu itu yang diberikan tuh apa, gitu dalam maksudnya, ya. Jadi kamu gak usah khawatir, kawan-kawan yang memilih pal yang keempat, kamu dibangunkan spiritualnya, kamu diberikan tanda-tanda yang baik kepada kamu, ya mungkin kamu melihat angka malaikat, angels number, terus kemudian kamu diberikan petunjuk-petunjuk yang menarik perhatiannya kamu yang selama ini, terus kamu diminta ada yang dibuang-buang kebiasaan yang buruknya kamu, misalnya kayak ya itu dia main game atau apa-apa, dibuang-buangin, terus kemudian kamu akan mulai dibukakan pintu satu persatu untuk menuju kepada your life purpose, ya. Nah, di sini ada kartunya spiritual protections, ya. Bahwa kamu saat ini dilindungi oleh malaikat pelindungnya kamu, alam semesta melindungi kamu. Nah, di sini ada warnanya purple, ya, warna ungu, yang membuat saya merasa bahwa ini saatnya kamu dibukakan mata batinnya kamu, cakra third eye-nya kamu, dan juga crown cakranya kamu terbuka, ya. Jadi untuk lebih bisa menerima pesan-pesan untuk menunjukkan kepada kamu, ya, kejelasan untuk apa tujuan kamu di dunia ini. Dan kemudian di sini ada the spiritual path, ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu diberikan perubahan dalam hidup ini itu untuk lebih ke arah yang spiritual. Nah, sekali lagi sedikit panjang penjelasannya, kalau kalian nggak mau dengar langsung di-cut aja, ya. Tapi untuk kawan-kawan yang mungkin resonance dengan pesan ini saya sering mendapat pertanyaan seperti ini, ya. Spiritual path itu apakah harus lepasin agama, ya? Sebenarnya gini loh, tujuan kita hadir di dunia ini, kita ini memang spirit, ya, awakening, spiritual awakening. Spirit itu ada roh atau jiwa, awakening itu dibangunkan. Di dalam dunia roh, ya, di dalam dunia roh, kita punya kemampuan ability untuk telepati, untuk berpindah tempat, ya. Kalau misalkan ada yang melakukan astral projection, pasti tahu maksudnya saya ini, ya. Kita di dunia roh, kita bisa lakukan apa aja. Kita bisa menciptakan apa saja di dunia roh. Ya, kita bisa menciptakan reality yang kita inginkan, ini yang dimasuk dengan yang termasuk dalam lucid dreams, ya. Oke. Jadi kita turun ke dunia ini, ya, memang tujuannya untuk diingatkan kembali tugasnya kita di dunia ini itu apa, yang fungsinya atau ada hubungannya dengan pelayanan kepada orang lain, memberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita pada dasarnya itu we are love, kita cinta, kita lahir dari cinta, dan kita akan memberikan cinta kepada orang lain, share our love to others, ya, memberikan rasa cinta kita kepada orang lain. Caranya untuk menjadi seseorang yang terbangun spiritualnya nggak mesti kamu tuh harus lepasin agama, karena ada beberapa agama, karena memang agama tujuannya membawa kita kepada spiritual untuk lebih memahami kemampuan kita, lebih memahami sebenarnya siapa diri kita. Cuman caranya berbeda. Jadi misalnya agama ini, contohnya misalnya tujuannya kita pergi ke Monas, ya, kita naik dengan berbeda mobil, contoh, ya, naik transportasi ini mobilnya ini, tetapi tujuannya satu untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, kenapa orang-orang yang spiritual memilih untuk tidak memiliki agama? Karena beberapa dari agama mengajarkan sesuatu hal yang baik tetapi membuat peraturan jadinya. Jadi peraturan-peraturan tersebut sebenarnya tujuannya baik tetapi malahan dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, oleh karena itu orang-orang yang spiritual lebih memilih untuk membebaskan dirinya mereka, karena kalau misalnya peraturannya terlalu banyak, kita nggak bisa berekspresi dengan sesuai dengan jiwanya kita, ya. Contoh, ya, saya bicara dari kartu tarot aja, ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, ada beberapa agama mengatakan mengikuti kartu tarot itu merupakan suatu praktek baca
fortune teller, baca masa depan. Sedangkan masa depan nggak usah kita baca, nggak usah, ibaratnya agama mengajarkan kita nggak boleh membaca yang namanya masa depan. Ya, terus terang saya katakan ya, masa depan itu belum terjadi, nggak ada yang bisa tahu masa depan itu gimana. Nah, kartu tarot membaca energi, ya ibaratnya kayak ramalan cuaca, energi yang akan terjadi sesuai dengan titik pada saat kamu berada di sini, energinya gimana. Jadi kalau misalnya saat ini kita badainya begini, kira-kira dari putaran anginnya, dari kekuatan kanan kiri angin yang terjadi, kira-kira arahnya ke sini. Tetapi apakah ada kekuatan yang lain yang kita nggak tahu dari sumber datang merubah gerakannya itu? Ya jelas bisa, jelas ada. Nah, yang dimaksud dengan tidak diizinkan untuk praktek meramal masa depan, ya ibaratnya orang-orang bilang musyrik lah atau apalah segala macam ya. Terus terang saya juga tidak membaca yang namanya masa depan ya. Setiap yang personal reading sama saya pasti bilang masa depan kita bisa rubah, we can change our future, kita bisa merubah masa depannya kita gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya, jadi kamu sendiri belum menyelami tentang sesuatu hal yang namanya tarot, tapi kamu udah ngejudge karena agama kita mengatakan bahwa ini adalah praktek fortune teller, praktek baca masa depan, praktek yang musyrik, dosa, segala macam. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebagai seorang spiritual tuh kita jauhin. Kenapa? Karena pikiran kita nggak terbuka, kita nggak open mind gitu loh. Kalau misalnya kita menjadi seorang spiritual, kita open mind, kita akan bisa membedakan kok antara mana yang dilarang oleh Tuhan dan mana yang tidak dilarang oleh Tuhan, ibaratnya yang didukung sama Tuhan apa yang enggak. Ya kayak misalnya orang-orang spiritual biasa lebih mengarah kepada cinta kasih, terus kemudian orang-orang spiritual itu lebih menjauhi yang namanya peperangan, karena mereka tahu bahwa peperangan kamu sampai menjelekkan orang lain dengan menggunakan ibaratnya menjudge orang lain, menghakimi orang lain, itu merupakan sesuatu perbuatan yang tidak disukai atau yang menjatuhkan kamu kepada vibrasi yang lebih rendah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bertanya kepada saya, menjadi seorang spiritual haruskah melepaskan agama? Nggak mesti lepasin agamanya kamu, tapi kamu ambil pelajaran dengan pemikiran terbuka, kamu ambil pelajaran yang benar-benar bisa membimbing atau membuat jiwa kamu lebih terbuka lagi tanpa dihalangi oleh peraturan-peraturan. Karena terus terang ya, kita bicara soal agama, saya di sini bukan mau ngebeda-bedain agama, tetapi ada beberapa agama yang mengatakan kalau misalnya kamu penganut agama ini nggak boleh masuk ke tempat ibadah ini. Ya, hal-hal seperti ini kan manusia yang bikin. Tuhan nggak membeda-bedakan kita, Tuhan nggak mengkotak-kotakan kita kok. Mau kamu punya agama, mau kamu nggak punya agama, itu kita tetap semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. We are love, kita cinta gitu loh. Jadi kalau pikirannya kamu misalnya masuk dalam suatu agama membuat pemikiran kamu justru menjadi sempit lah, menjadi kecil lah, I think that is not what God's want. Itu bukan yang Tuhan inginkan, karena Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini untuk belajar sebanyak-banyaknya, kemudian dari pengalaman kita, dari pelajaran yang kita petik, dari pelajaran yang kita ambil, kita berikan kepada orang lain, kita bantu orang lain, kita ciptakan dunia yang jauh lebih baik lagi di dunia ini, seperti itu. Oke, ini sedikit dari kartu ini yang diminta untuk disampaikan kepada kawan-kawan. Semoga bisa diterima dengan pemikiran yang lebih terbuka lagi. Dan segitu aja readingan untuk kali ini. Terima kasih atas donasi dari inisial A. Ya, dia menolak untuk disebutkan namanya. Nah, untuk kawan-kawan yang punya mungkin merasa terpanggil untuk melakukan donasi kepada saya, boleh silahkan kontak saya di Instagram. Donasinya itu jelas namanya donasi ya, jadi nominalnya berapapun, mau kamu kasih cuma 100 rupiah juga itu tetap sebuah donasi untuk saya. Terima kasih sekali, dan tetap kesempatannya sama, boleh mengajukan satu tema atau satu topik ya, untuk dijadikan pick a card reading dan bisa membantu kawan-kawan yang lainnya juga ya. Jadi kamu bisa sambil sumbang kepada saya supaya saya tetap punya energi ya, ibaratnya kita pertukaran energi, dan kemudian bisa juga membantu kawan-kawan yang lain. Oke, segitu aja readingan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah simak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya ini. Kalau misalnya kamu mau kontak dengan saya, boleh menggunakan WhatsApp. Saya ada taruh nomor WhatsApp saya di bawah. Kemudian ada Instagram juga, bagaimana cara mengkontak saya. Kalau misalnya kamu tertarik dengan personal reading juga boleh silahkan kontak saya. Saya di sana, atau buka website saya. Di sana ada penjelasan mengenai readingan, personal reading itu kira-kira biayanya berapa, pertukaran energinya berapa. Orang bilang maharnya ya, pertukaran energinya berapa.
Dan segitu aja, terima kasih kawan-kawan yang sudah simak, dan I'm sending you so much love. Namaste.